Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afida Tunisa, Reza Maida Nur Afana, dan Sinta Dwi Nugraini. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang sistem kekerabatan. Selanjutnya adalah pengertian dari sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Kekerabatan itu sendiri adalah sebuah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Berikutnya adalah pengertian sistem kekerabatan menurut para ahli. Mayer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan yang ada di masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem kekerabatan unilateral, dan yang kedua ada sistem kekerabatan bilateral atau parental. Sistem kekerabatan unilateral dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja. Contoh dari masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat Minangkabau. Kemudian yang kedua ada sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki saja atau ayah saja. Misalnya, contoh dari masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah suku Batak, suku Rejang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental, merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh dari sistem kekerabatan di Indonesia. Yang pertama adalah suku Minangkabau. Dalam adat dan budaya Minangkabau, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa pria, adat menetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu, yang disebut sistem matrilineal. Selain itu, hal unik lainnya adalah perkawinan dalam adat Minangkabau, di mana yang menjemput sang pasangan bukanlah dari sisi laki-laki, melainkan perempuan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk ke lingkungan baru, yakni di pihak keluarga istrinya. Yang kedua adalah suku Batak. Kekerabatan pada masyarakat Batak memiliki dua jenis, yaitu kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan atau genealogis dan berdasarkan pada sosiologis. Semua suku bangsa Batak memiliki marga. Inilah yang disebut dengan kekerabatan berdasarkan genealogis, sementara kekerabatan berdasarkan sosiologis berbentuk melalui perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan marga. Suku bangsa Batak terbagi ke dalam 6 kategori atau puak. Masing-masing puak memiliki ciri khas nama marganya. Marga ini berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan di antara mereka. Kelompok kekerabatan Batak diambil dari garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Seorang Batak merasa hidupnya lengkap jika ia telah memiliki anak laki-laki yang meneruskan marganya. Sistem perkawinan yang dianggap ideal di suku Batak adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, atau perkawinan antara orang-orang Rimpal, Marpariban. Yang terakhir adalah suku Jawa. Dalam sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral,
Garis keturunan diperhitungkan dari dua belah pihak, ayah dan ibu. Dengan prinsip bilateral atau parental ini, maka ego mengenal hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Kekerabatan orang Jawa juga akan meluas ketika terjadi perkawinan antara dua orang yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama dan adat. Kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami atau istrinya. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon menantu berdasarkan kepada bibit, bebet, dan bobot. Jadi, kesimpulannya adalah kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakek, adik, paman, nenek, bibi, dan seterusnya. Sistem kekerabatan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah matrilineal, yang kedua adalah patrilineal, yang ketiga adalah bilateral. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.